Perkenalkan, nama saya Nirwana Gali Virgiawan dari program studi agribisnis kelas B dengan NIM 20 30 30 40 20 86. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya pada materi ini yang berjudul penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar, dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Dalam penulisan paragraf ada dua pola penalaran yang bisa digunakan, yaitu pola penalaran indukatif dan pola penalaran dedukatif. Pola penalaran indukatif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran indukatif analogi. Penalaran indukatif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses perbandingan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya, penalaran indukatif generalisasi. Penalaran indukatif generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Selanjutnya, penalaran indukatif hubungan sebab akibat. Penalaran indukatif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Misalnya, antara hujan turun dan jalan becek, atau antara seseorang yang menderita penyakit kanker darah dan meninggal dunia. Keduanya ada hubungan sebab akibatnya. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, terdapat tiga hubungan antar masalah, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat-akibat. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Dalam hubungan sebab akibat ini, polanya adalah A menyebabkan B, namun A juga dapat menyebabkan B, C, D, dan seterusnya. Selanjutnya, akibat sebab. Hubungan akibat sebab merupakan kebalikan dari hubungan sebab akibat. Dalam hubungan sebab akibat sebab ini, suatu keadaan atau kondisi merupakan akibat dari serangkaian atau berbagai peristiwa. Misalnya, seorang yang pergi ke dokter merupakan akibat dari sakit, dan sakit menjadi sebab. Selanjutnya, akibat-akibat. Dalam hubungan akibat-akibat, sebuah peristiwa atau keadaan langsung disimpulkan akibat yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, dalam penalaran ini, suatu akibat sudah menyiratkan penyebabnya. Suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan akibat langsung disimpulkan pada suatu akibat yang lain. Penalaran dedukatif. Penalaran dedukatif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal khusus. Dalam penalaran dedukatif ini, simpulannya
dibedakan dengan cara dedukasi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Ada dua jenis penalaran dedukatif dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan antimen. Silogisme adalah rangkaian 3 pendapat yang terdiri atas 2 pendapat dan 1 sebab. Selanjutnya, etimen. Etimen adalah penalaran dedukasi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, etimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Sekian, itulah pemahaman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.